Saya kira ini pembelaan yang tidak tepat dengan konteksnya ya. Saya menangkap pesan seakan-akan MUI ini menuduh teman-teman yang menulis berita tentang cyber army untuk bela ulama dan Anies itu amatiran, Mas. Salah kutip, tidak ada alur gitu, dan simplistik, tidak ngerti persoalan. Kan begitu kesannya. Setahu saya ini semua media mainstream loh yang mengutip ya dan memberikan cetak tebal bahwa akan membentuk cyber army bela ulama dan Anies. Tidak ada contoh misalnya seperti Anies sebagai pejabat publik. Kan itu yang kemudian membuat orang, kenapa hanya satu orang yang dimention? Bukan iri ya, kalaupun toh MUI Jakarta ingin berdiri di kaki banyak orang, mestinya disebutkan yang lain. Isu PKI dari dulu misalnya dialamatkan ke istana, nggak ada tuh statement-statement MUI misalnya. Ataupun ketika ada perang ayat dan mayat dalam Pilkada Jakarta, nggak muncul itu statement-statement MUI. Kan itu yang semestinya muncul, bukan soal ini siapa yang berprestasi ataupun tidak, itu pertama. Yang kedua, jadi seharusnya ada sikap lebih tegas lagi dari MUI pusat juga ya. Betul, ke depan saya kira sehari dua hari ini memang MUI pusat harus memberikan satu statement yang jelas sebagai sebuah sikap organisasi yang resmi. Karena kalau dibiarkan masing-masing orang di MUI Jakarta ini beda masing-masing. Orang di MUI pusat pun juga tadi saya sudah bacakan ada perbedaan pendapat di antara pucuk pimpinan. Baik, betul. Mas Islah bagaimana? Orang siapa speakernya gitu? Ya, baik, Mas Adi. Ya, Mas Islah, silakan. Ya, kalau saya terus terang begini ya, kita sudah cukup diporak-porandakan oleh 2 kali pemilu dan 1 pilkada di DKI. Bagaimana politisasi agama itu kemudian merusak tatanan sosial kita. Bagaimana kebencian-kebencian itu kemudian menjadi awet. Kita sudah seringkali mengalami pemilu, tapi awetnya kebencian itu terjadi hingga bertahun-tahun sesudahnya. Pemilu terakhir 2019 juga politisasi agamanya kental. Pilkada DKI 2017 tidak pernah menyelesaikan ketentraman sosial, kemudian membuat disparitas karena memang ada keterlibatan fatwa MUI di situ. Artinya begini, ini pelajaran bagi kita. MUI yang memang seharusnya bisa menaungi seluruh umat Islam ini, jangan kemudian segmentasinya dibuat lebih sempit, apalagi dengan melakukan pembelaan terhadap salah satu figur politik. Nah, kemudian dari saya yang terakhir memang yang harus disikapi oleh MUI DKI bukan hanya soal masyarakat terhadap ulama. Ulama juga tanda kutip ya, juga banyak yang sering melakukan hoax juga. Apakah dia berani tegas terhadap ulama yang seperti ini? Nah, ini kemudian definisi tentang ulama ini juga tidak boleh dipersempit oleh MUI DKI. Baik. Saya kira itu yang juga harus dibenahi. Jadi kita sudah tahu juga rasa pahitnya begitu ya, polarisasi yang terbentuk selama 2-3 tahun sejak 2017 sampai 2019, dan jangan sampai rencana ini kemudian menjadi bibit-bibit baru lagi ya. Baik, terima kasih Mas